Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Arini, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 14, kelompok 2, NDH 20, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada kali ini, saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai analis pola konsumsi pangan masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar. Berikut adalah hasil identifikasi beberapa isu yang saya jumpai selama saya bertugas di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Adapun isu-isu sebagai berikut. Pertama, UMKM berbasis pangan lokal masih kurang diminati. Kedua, konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat masih tinggi. Pola pangan kurang beragam, bergizi dan seimbang. Keempat, penurunan indeks ketahanan pangan Indonesia. Kelima, rawan pangan prioritas masalah stunting. Setelah identifikasi isu-isu, kemudian isu-isu yang ada tersebut dilakukan penilaian kualitas dengan analisis APKL. Pada analisis yang saya lakukan, isu yang memenuhi syarat adalah isu yang nomor 3, pola pangan kurang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, mendapatkan prioritas yang pertama. Kemudian saya melakukan penilaian kualitas isu dengan teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Adapun hasilnya adalah sama dengan APKL sebelumnya. Isu pola pangan kurang beragam, bergizi, seimbang, dan aman masih mendapat prioritas pertama. Pada pendekatan fishbone diagram, di sini dijelaskan sebab akibat dari isu tersebut. Penyebab dari faktor manusia adalah kurangnya pengetahuan terhadap pangan B2SA, pola pikir asupan makanan yang penting kenyang, mengabaikan kandungan gizi pada pangan yang dikonsumsi, kurang mengetahui pangan alternatif sumber karbohidrat. Pada faktor peralatan, belum optimal penggunaan teknologi informasi khususnya untuk mengakses informasi tentang pangan. Kemudian pada faktor lingkungan, ada pedagang makanan sehari-hari belum mengetahui menu B2SA. Kedua, makanan khas daerah sebagian besar masih belum memenuhi syarat B2SA. Kemudian pada faktor metode, ada pada kurangnya sosialisasi tentang pangan B2SA yang mengakibatkan pola pangan masyarakat kurang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Berdasarkan isu prioritas yang saya dapatkan dari hasil analisis sebelumnya, saya menggunakan analisis SWOT untuk mencari penyelesaian alternatif untuk menyelesaikan isu prioritas tersebut. Berikut hasil SWOT yang saya analisis dari isu prioritas. Strength, sumber daya alam lokal yang beragam. Weakness, pemanfaatan pangan lokal belum optimal. Opportunity, pengarangan rumah tangga dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan. Threat, masih terdapat pangan segar asal tumbuhan di masyarakat yang terindikasi tidak aman dikonsumsi. Dapat dilihat kombinasi antara strength dan opportunity menghasilkan langkah strategi, yaitu budidaya tanaman pangan lokal di pekarangan rumah untuk ketersediaan pangan pada skala rumah tangga. Lalu kombinasi strength dengan threat menghasilkan
melakukan uji keamanan bahan pangan yang beredar di pasar secara berkala. Pada weakness dan kombinasi opportunity, menghasilkan melakukan sosialisasi dan mengadakan lomba terkait pangan B2SA dan budidaya tanaman pangan di pekarangan. Terakhir, weakness dan threat, dihasilkan langkah untuk melakukan sosialisasi terkait keamanan pangan. Demikian hasil analisis isu yang saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.